Oke, baik, mungkin bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan eh, proyek kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stefani Dichandra. Saya izin tidak on cam dikarenakan ada sesuatu yang error mungkin. Lanjut, Aflah. Oke, perkenalkan nama saya Afla Zaki Siregar. Saya berperan untuk menjelaskan bab 2 dari proyek ini. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Rizky Berlian Sembolinggi dan saya akan menjelaskan bagian terkait dengan penampilan dari UI ke API. Perkenalkan nama saya Elsa Lain akan menjelaskan tentang bagaimana Firebase sama user display name. Nah, oke, untuk bab satunya saya mungkin kita bahas sedikit tentang Firebase itu di mana platform dari Google yang menyediakan sistem login atau register ya khususnya itu autentikasi. Selanjutnya juga ada Firestore atau database real time untuk menyimpan data, ada Cloud Function untuk menjalankan kode di server dan juga hosting itu tempat untuk deploy aplikasi. Nah, mungkin kita masuk ke main Dart. Ini ada proses inisialisasi aplikasi, ada import library yang kita perluin mulai dari import package Flutter sampai Firebase Option Dart itu untuk paket dasar Firebase serta file konfigurasi Firebase otomatis. Selanjutnya kita ada setup main function, itu ada void main atau asing, itu ada widgets Flutter binding, terus ada await Firebase, options, run up. Nah itu untuk fungsi asinkronus untuk menunggu proses selesai, terus juga widget Flutter binding itu untuk menyiapkan Flutter sebelum Firebase, ada Firebase initialize app atau inisialisasi Firebase-nya, sama ada run app itu untuk nge-running aplikasi. Terus juga ada kita mau buat my app widget yang class my app extends stateless widget. Nah, ya benar yang itu. Nah, itu untuk widget yang nggak berubah. Terus ada material app juga itu aplikasi dengan desain material. Ada initial root juga untuk halaman pertama yang ditampilkan sama ada roots itu peta navigasi antar halaman. Seperti itu untuk main Dart ya teman-teman. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut bab 2. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai bab 2 di sini. Oke, jadi di bab 2 ini saya akan membahas mengenai login dan logout serta data real time juga dari Firestore-nya. Dan gimana cara implementasi supaya stateful widget kita ini menggunakan halaman yang dinamis. Oke. Pertama-tama kita akan membahas apa itu autentikasi, itu ya user login, pakai email password, kemudian servernya bisa diverifikasi, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin yang pertama switch ke main dot screen dulu, ya, main screen. Main screen. Oke, sip. Terus, nah di situ sebelumnya udah dijelaskan oleh Stefani kalau package Firebase itu buat sistem eh, logout, login sama logoutnya, apalagi di Firebase auth.dart-nya. Kemudian import package cloud itu buat membaca data dari database-nya. Nah, kemudian yang kedua itu di situ ada class main screen.state.extend. Nah, oke. Nah, di situ tuh tujuannya untuk diisi dengan Firestore seperti contohnya kayak image profile, HTTPS, terus ada display name-nya dari user, juga ada nama superhero-nya. Kita tinggal bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dari Firestore yang kita ambil seperti itu. Nah, koneksinya ini juga menggunakan sistem login dan juga variabelnya menyimpan data profil dari user itu sendiri. Lanjut kita ke bagian fungsi logout. Di situ ada future void logout.asynchron nggak? Nah, oke. Ada. Nah, itu adalah fungsi dari logout di mana ada final confirm await show dialog boolean di situ. Nah, jika ada teks logout, kita kasih juga konstantanya, apakah yakin ingin keluar gitu. Nah, kemudian ada teks button untuk memperjelas dari alur login logout itu sendiri. Nah, kemudian
ada juga navigator push replacement name untuk pindah ke halaman begini. Nah, kemudian yang keempat itu ada Dart Stream Builder nggak, Cak? Firebase Firestore.instance. Nah, itu tuh tujuannya buat membaca data secara real time dari stream buildernya. Dari nama hero, terus image profile, ada modifikasi hero-nya, my display name-nya juga, dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas pada bab 2 kali ini. Nah, kemudian juga ada eh, Dark Circle Avatar dari tampilan hero-nya nanti, yang bertujuan untuk menampilkan gambar dari superhero yang sudah kita pilih. Nah, jadi alur dari main screen ini nanti bakal diawal dari user yang membuka aplikasi, kemudian ke main screen dari cek user login. Selanjutnya kita ke bagian query dari Firestore dengan email yang dipakai user. Kemudian masuk ke bagian stream builder dengan mendengarkan perubahan data dari user itu sendiri. Jika datanya berubah, maka UI dari rebuild juga akan otomatis berubah. Nah, jika tidak, maka UI rebuild-nya tidak akan berubah. Nah, kemudian yang terakhir itu kita menampilkan profil dari superhero dan juga mood yang dipilih dari user itu sendiri. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu isi dari bab 2. Nanti di bagian bab seterusnya akan tampilkan wajah dari superhero yang dipilih. Namun bakal ada kayak gambar yang tidak kelihatan dikarenakan ada pembatasan dari API superhero itu sendiri. Nanti penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk bab 2 sekian, mungkin akan lanjut ke bab 3. Oke, mungkin selanjutnya di sini adalah penjelasan terkait dengan bab 3 yang dimana di sini kita akan mengkoneksi antara API atau superhero API dengan tampilan yang sudah kita buat di Flutter. Nah, di sini untuk pembuatan itu kita di sini menggunakan salah satu library yang itu adalah model yang dimana di situ kita buat file yang bernama Herodot. Mungkin boleh dibuka terlebih dahulu. Herodot di model model bagian Herodot. Nah, jadi pada tampilan ini kita buat menggunakan yang namanya itu AppSync atau QuickType. Kita menggunakan QuickType, app QuickType.io, yang dimana dari sini kita convert dari isi dari API dari superhero. Nah, dari API superhero tersebut kita ambil linknya, kemudian di situ kita potong di bagian ID kita, kemudian kita bakalan searching, kemudian setelah itu kita buka yang namanya QuickType.io itu. Nah, setelah kita buka QuickType.io, kita taruh seluruh kopian dari file JSON API superhero. Setelah itu kita taruh di situ, kemudian nanti di situ bakalan ke convert menjadi codingan seperti ini. Nah, cuman di sini eh, pada pembuatannya, pada pembuatannya itu sendiri mungkin akan sedikit error di pertama, pada awalnya itu akan sedikit error karena dari Flutter-nya itu sendiri akan mendapatkan duplicate eh, variabel yang bernama image. Cuman di sini kita bisa ngefix dengan mengganti image dengan nama img. Kemudian setelah itu di sini kita buat pembeda juga teman-teman, yaitu di mana di sini kita coba buka file Hero API Service. Nah, pada file Hero API Service di sini dia akan mengambil di bagian Hero data tadi. Kemudian di sini baru kita koneksikan yang tadi sudah kita dapatkan di QuickType.io. Di situ kita konekkan menggunakan Hero API Connection yang dimana di sini kita menggunakan API dari superhero tadi di bagian situ. Kemudian setelah itu dia bakalan ke connect dengan misalkan ketika kita pengen mencari di search terus garis miring terus dia akan mengambil variabel hero name, nanti dia bakalan nampilin nama name. Setelah itu kemudian setelah kita koneksikan dari import dart convert di atas, kemudian package dart juga, setelah kita ambil dari hero dart di import. Selain itu di sini juga kita mengecek juga terkait dengan apakah database itu database dari superhero API ataupun isi dari API-nya itu ke koneksi atau enggaknya itu kita cek menggunakan if response status code sama dengan 200. Nah, eh, arti dari kode tersebut intinya itu dia bakalan ngecek apakah ini beneran ke connect sama API-nya atau enggaknya, seperti itu mungkin. Mungkin boleh dilanjut. Oke. Oke, di sini
di bagian 4 ini menghubungkan aplikasi kita ke Firebase dan menyimpan data ke Cloud Firestar. Nah, jadi langkah pertama yang kami lakukan adalah membuat project Firebase baru di konsol Firebase. Nah, kemudian kita menghubungkan nih ke project Flutter yang kami menggunakan Flutter Fire CLI. Nah, proses ini nih akan otomatis nih mengenerate file database option titik dart yang berisi semua konfigurasi yang dibutuhkan tuh seperti API key, app ID, project ID dan sebagainya untuk masing-masing platform seperti Android, iOS, web, bahkan Windows and macOS. Nah, setelah Firebase terhubung nih, kami ini menambahkan dua package utama di Busback YAML yaitu Firebase Core sama sebagai fondasi utama Firebase. Terus ada Firebase Hub untuk autentikasi user dan iCloud Firestar sebagai database real-time yang kami gunakan untuk menyimpan data mood dan hero pilihan user. Nah, untuk struktur database-nya sendiri nih, kami membuat sebuah collection bernama Moose. Nah, di mana setiap dokumen ini menggunakan email user sebagai dokumen ID. Jadi setiap user ini punya dokumen nih masing-masing yang terpisah. Nah, di dalam dokumen ini tersebut tuh terdapat beberapa field, yaitu nama hero untuk menyimpan nama hero yang dipilih. Terus ada URL hero itu untuk menyimpan nih URL gambar hero. Terus ada mood text untuk menyimpan teks mood yang diinput user dan display untuk nama profil user. Nah, di sini kita bisa melihat bukti Firebase-nya terhubung. Nah, di sini kita bisa lihat di sini Elo Elsa, kita pencet. Nah, di sini nih bukti bahwa koneksi Firebase kami ini udah berhasil bisa dilihat langsung di Firebase Console kayak gini nih. Nah, seperti dilihat di layar tuh data tuh udah berhasil disimpan di Cloud File Store dengan dokumen ID hero dan field-fieldnya seperti monstex, berisi berisi makan, terus nama hero, berisi cyborg dan lain-lainnya. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan bagian challenge-nya. Challenge-nya di sini kami membuat halaman user display name screen. Jadi pada bagian challenge ini nih kami diminta untuk membuat sebuah halaman baru nih yang berfungsi agar user ini bisa mengatur nih atau mengubah nama tampilan profil mereka. Jadi di dalam aplikasi Super Hero Mode ini. Nah, jadi pertama-tama kami membuat file baru bernama user name screen dart ini. Terus untuk tampilan UI-nya sendiri kami membuat layout yang cukup sederhana namun fungsional. Terus di sini ada Nah, di sini kita set profile name, kita masukin namanya seperti Areski. Terus di sini kita bisa submit nih. Nah, di sini nih bisa kelihatan nih, hello RSK, are you Cyber Superman? Nah, mouse-nya itu makan. Nah, jadi tuh di sini tuh di challenge 5 ini kita berhasil nih membuat set profile name. Nah, terus di sini kita bisa menambahin nih create moods-nya yang udah dijelasin oleh teman kami. Nah, di sini kita cari Superman. Terus Cyber Superman, terus lagi ngapain hari ini? Tidur. Nah, di sini nih berhasil menyimpan mode. Nah, nanti di Firebase-nya ini akan nanti dia bakalan muncul di Firebase-nya. Nah, seperti ini nih, munculnya tidur. Jadi Firebase-nya ini udah terhubung. Terus di sini eh, di sini yang udah dijelasin sama teman saya yaitu di sini ada eh, pilihan logout yaitu bisa keluar atau batal. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.